Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita masih membahas tentang faktor dan penyebab kematian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fakta yang tidak perlu diragukan lagi bahwa bencana yang memakan korban seorang khalifah yang adil, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, didalangi oleh beberapa oknum. Mereka adalah diantaranya Al-Ashtad An-Naqai, Hakim Ibnu Jabalatu Muhammad Ibnu Abi Huzaifah, dan Kinanah Ibnu Bashar Ibnu Utab, pimpinan salah satu rombongan dari Mesir. Mereka lah yang menggalang massa untuk memberontak dan menghilangkan nyawa Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba juga memainkan peran nyata dalam melakukan propaganda melawan Utsman, yaitu menghasut semua orang untuk menciptakan kebohongan menyangkut pribadi para sahabat terkemuka dan memutarbalikkan informasi untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Semua itu adalah rekayasa tanpa landasan kebenaran yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba dan pengikutnya yang tak bermoral. Hati mereka dipenuhi kebencian dan kedengkian terhadap para sahabat terbaik Nabi, terutama Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang dikenal dengan sebutan Ibnu As-Saudal, mengaku sebagai Muslim pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pengakuan keislamannya ini sebenarnya didorong oleh satu kepentingan jahat yang tertanam dalam dirinya. Di samping itu, ia juga bermaksud menanamkan pengaruhnya pada diri mu'alaf yang baru masuk Islam. Ibnu Saba berpura-pura memperlihatkan dukungan untuk Ali bin Abi Thalib. Ia berkampanye untuk pembaiatan Ali dan melakukan safari ke berbagai penjuru wilayah kekhalifahan Islam. Hijaz adalah tempat yang pertama ia kunjungi dalam rangkaian perjalanannya. Dari Hijaz, ia menuju Basrah. Di wilayah Syam, Ibnu Saba menebarkan racunnya dan menanamkan keraguan di dalam diri kaum muslimin. Propaganda yang ia lakukan mendapatkan sambutan. Dari Syam, ia pindah ke Mesir. Disinilah Ibnu Saba akhirnya menetap dan membangun basis geraknya. Di Mesir, ia menarik banyak pengikut. Di sana, Ibnu Saba terkadang memperlihatkan dukungan untuk Ali dan mengampanyekan pemilihan Ali sebagai khalifah. Terkadang ia juga menggulirkan paham tentang reinkarnasi. Menyangkut paham ini, Ibnu Saba mengatakan, "Aku heran pada orang yang meyakini bahwa Isa kembali dan mengingkari bahwa Muhammad akan kembali. Padahal Allah telah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali." Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Dengan dasar ini, Muhammad lebih berhak untuk kembali hidup di muka bumi daripada Isa. Begitulah Ibnu Saba menukilkan ayat dan menafsirkannya sendiri. Ibnu Saba mulai menanamkan keraguan-raguan akidah Islam. Mereka tidak menyadari kebusukan, kejahatan, dan makar Ibnu Saba, hingga pandangan-pandangannya meninggalkan pengaruh dalam diri mereka. Ibnu Saba juga melihat kaum muslimin cenderung lebih mencintai Ali bin Abi Thalib karena hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah, serta ilmu, pemahaman agama, dan kezuhudannya. Ia pun mengampanyekan bahwa Ali adalah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan bahwa setiap nabi memiliki seorang pewaris. Setelah itu, ia mulai mengecam Khalifah Utsman, kepemimpinannya, serta para gubernurnya. Ia menggulirkan pernyataan bahwa mereka bukanlah para sahabat terhormat, bahwa mereka mengenyam jabatan strategis hanya lantaran hubungan persaudaraan dan kekeluargaan mereka dengan Utsman. Menurutnya lagi,
Utsman sudah lanjut usia dan orang-orang yang berada di dekatnya memperalatnya. Ia juga mengecam para pejabat pemerintahan. Menurutnya, mereka berani berbuat macam-macam karena Utsman melindungi mereka. Perbuatan durjana ini mendapatkan sambutan dari orang-orang munafik dan orang Islam yang bebal. Di antara orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Sabah adalah Malik ibnu Al-Harish, Sabit ibnu Qais, Kamil ibnu Ziyad, Zaid ibnu Sauhan Al-Abdi, Jundub ibnu Zuhair, Jundub ibnu Ka'ab, Urwah ibnu Al-Jad, dan banyak lainnya. Basis pergerakan Ibnu Sabah berada di Mesir. Dari Mesir, ia mengorganisir para pengikutnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah kekhalifahan. Ia terus mengobarkan api fitnah dan mengecam Utsman beserta para pejabat pemerintahannya. Ketika menyadari bahaya yang dibawa oleh para pemberontak itu, Utsman bin Affan pun mengambil langkah untuk meredakan pemberontakan mereka. Ia mendengarkan keluhan mereka, mencopot penjabat yang menurut mereka bermasalah, dan menggantinya dengan sosok yang mereka sukai untuk menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi, langkah-langkah Utsman ini tidak bisa menghentikan niat buruk para pemberontak tersebut. Bahkan, mereka berencana melakukan pemberontakan, pengepungan, dan penghilangan nyawa terhadap Utsman. Mereka berencana berangkat dan bertemu di Madinah pada musim haji tahun 35 Hijriah untuk menyingkirkan Utsman bin Affan. Penduduk Mesir berangkat di bawah pimpinan Al-Ghafiqi Ibnu Harb Al-Aki bersama Ibnu As-Sauda dalam kejahatan ini. Penduduk Kufah berangkat dan dipimpin oleh Umar Al-Asam. Menurut Ibnu Sa'ad, jumlah pemberontak asal Mesir sejumlah 600 orang dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Udais al-Balwil. Adapun yang datang dari Kufah berjumlah 200 orang, sedangkan dari Basrah berjumlah 100 orang. Mereka bergerak hingga mendekati Madinah. Mendengar kedatangan mereka, para sahabat menghadang dan melarang mereka memasuki Madinah. Para sahabat bernegosiasi dengan mereka dan meminta mereka untuk kembali ke tempat masing-masing. Para pemberontak memang terlihat pulang setahap demi setahap. Kaum muslimin pun menyangka ibu kota kekhilafahan sudah terhindar dari ancaman. Namun, selang beberapa hari, para pemberontak kembali mendatangi Madinah dan mengepung kediaman Utsman bin Affan. Para sahabat di bawah koordinasi Ali bin Abi Thalib lantas menemui mereka dan menanyakan alasan mereka kembali ke Madinah. Delegasi Mesir itu menjawab, Khalifah Utsman mengirim pesan kepada gubernur Mesir dan memerintahkannya untuk menghilangkan nyawa Muhammad ibnu Abu Bakar dan juga menghilangkan nyawa kami. Jelas mereka. Lalu Ali bertanya, lalu mengapa rombongan dari Kufah dan Basrah ikut kembali ke Madinah? Lalu mereka menjawab, sebagai bentuk solidaritas kepada rekan-rekan kami. Itulah jawaban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemberontakan ini sudah dirancang dan direncanakan terlebih dahulu. Jika tidak direncanakan, lantas siapa yang memberitahu rombongan Kufah dan Basrah bahwa rombongan Mesir kembali mendatangi Madinah? Utsman lalu dikepung di rumahnya sendiri. Mereka melarang Utsman sholat di masjid dan mengambil air minum. Ketika Utsman bin Affan semakin terjepit, para sahabat pun mengirimkan putra-putra mereka untuk melindungi Utsman. Namun, Utsman bin Affan tak ingin dibela dan dilindungi. Ia meminta putra-putra sahabat untuk kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, para sahabat tetap tidak mau meninggalkan Utsman bin Affan. Akan tetapi para pemberontak mendesak mereka dan menerobos masuk ke rumah Utsman dari segala penjuru.
Mereka pun menemukan dan menghilangkan nyawa Utsman ketika sedang membaca kitabullah dengan sikap sabar dan ridho. Tak hanya menghilangkan nyawanya, para pemberontak kemudian menjarah harta Utsman sebanyak 3.500.000 dirham dan 150.000 dinar. Dan tidak hanya harta Utsman yang mereka jarah, tapi perbendaharaan Baitul Mal kaum muslimin pun mereka kuras hingga habis. Begitulah akhir hayat khalifah yang baik dan diberi petunjuk di tangan orang-orang yang tidak pernah merasakan sedikit pun manisnya iman. Mereka tidak mengakui hak Khalifah Utsman. Mereka bahkan menghilangkan nyawanya secara zalim dan semena-mena. Maka kelak mereka akan dilempar oleh Allah ke satu tempat seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Di lain sisi, banyak tuduhan terhadap Ali bin Abi Thalib tentang kematian Utsman bin Affan ini. Ada dugaan bahwa ia juga ikut andil dalam peristiwa tersebut, namun semua telah dibantah olehnya. Diriwayatkan dari Ummu Amru binti Hasan, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al-Ghasan berkata, aku masuk masjid, yaitu Masjid Kufah, dan Ali bin Abi Thalib berdiri menyampaikan khutbah di atas mimbar. Ia menyuruh kepada semua orang dengan suara lantang sebanyak 3 kali. Wahai manusia, aku tidak ingin kalian melebih-lebihkan pembicaraan kalian mengenai aku dan Utsman. Sesungguhnya aku dan dia seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr, yaitu dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Ibnu Katsir mengutip beberapa hadis ini dan berkata, Al-Hafiz Al-Kabir Abu Al-Qasim berpendapat dengan mengumpulkan semua riwayat bahwa Ali terbebas dari dosa kematian Utsman bin Affan. Ia telah bersumpah di setiap khutbahnya atau di tempat lainnya bahwa ia tidak melakukan, memberi perintah, atau membantu upaya penghilangan nyawa terhadap Utsman bin Affan. Ia juga tidak merelakan kejadian itu. Ali telah melarang mereka, namun mereka tidak mendengarkan larangannya. Pendapat ini diperkuat dengan semua riwayat dari banyak hadis. Wallahu a'lam bishawab. Pamilais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.